Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk pengantar matematika, ya mata 4101 untuk modul ke-7. Oke, nah di modul ke-7 ini terkait dengan lebih spesifik terkait dengan fungsi, ya. Oke, jadi fungsi itu ada beberapa sifat, ya ada 3. Tapi yang ketiga ini itu sebenarnya tergantung sama nomor 1 sama nomor 2 itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada yang namanya fungsi injektif, ya. Fungsi injektif itu bisa dikatakan adalah fungsi satu-satu kalau di versi BMP-nya, ya. Ini adalah satu-satu, satu-satu. Kemudian tapi di sini diberitahukan bahwasanya injektif apabila gitu ya, apabila semua nilai x gitu ya, atau ya ini kan kuantor universal ya, semua nilai x yang berada di himpunan A ini atau alias domain ya, berarti ya berada di domain itu akan memiliki daripada ini dengan syarat kita harus ngecek apakah berlaku ini gitu ya. Jadi kata kunci utamanya nanti kita cek ini sebenarnya. Fx1 sama dengan fx2 tuh nanti maka di sini akan berlaku x1 sama dengan x2 seperti itu ya. Nah, kemudian ada fungsi surjektif alias fungsi pada gitu ya, pada. Fungsi pada. Nah, di mana dikatakan surjektif apabila Y di mana setiap Y yang memenuhi anggota himpunan B ini terdapat pada himpunan daripada ini, sehingga nanti yang akan kita buktikan adalah Fx sama dengan Y gitu ya. Nanti kita cek nih, kalau misalnya Y-nya sama dengan segini, maka nanti begini, apakah benar bahwasanya Fx sama dengan Y? Kalau Fx sama dengan Y itu benar, maka dia termasuk surjektif. Nah, apabila injektif dan surjektif ini terpenuhi semua, maka fungsi tersebut bisa kita katakan dia adalah fungsi bijektif, alias injektif iya, surjektif iya, ya. Yang kalau versi di BMP-nya ini adalah satu-satu dan pada. Oke, jadi satu-satu dan pada. Nah, oke. So, tapi sebelum itu di sini, jadi kalau misalnya kita mengecek ini, dimana kalau secara diagram panah kasarnya, injektif itu adalah seperti ini. Jadi ada satu anggota di kodomain yang tidak berpasangan, gitu ya. Yang jelas pasti sebelah kiri harus berpasangan semua, ya, harus berpasangan semua. Nah, yang surjektif itu di sebelah kiri itu berpasangan semua, tapi ada satu anggota yang jawabannya itu yang merupakan jawaban daripada lebih daripada satu anggota domain. Seperti ini nih, 3 nih merupakan tujuan daripada atau hasil daripada ketika kita input C sama D itu ke dalam sebuah fungsi gitu ya. Terus kalau ini bijektif itu benar-benar tepat satu, alias sama rata gitu ya, kemudian sama rata anggotanya, terus juga benar-benar persis satu sama semua nih, tidak ada yang di sebelah kanan itu di sebelah kanan itu tidak berpasangan, ataupun di sebelah kanan pun tidak ada yang namanya memiliki atau bukan jawaban dari dua domain yang berasal dari himpunan dari domainnya gitulah ya. Oke, so kita langsung aja ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu yaitu kita mengecek yang namanya definisi daripada injektif, subjektif. Kalau dua-duanya terpenuhi maka bisa kita katakan dia bijektif. Oke, so langsung nomor 1 ya. Buktikan bahwasanya fungsi ini tuh untuk ini merupakan fungsi satu-satu, alias ini fungsi injektif. Apakah dia injektif gitu ya? Oke, apakah dia injektif? Nah, tapi di sini kenapa kok ada begini? Ya, karena ketika kita masukkan sembarang nilai x gitu ya, nggak bisa ya kita pakai, karena di sini kita tahu bahwa ini ada syarat akar. X tambah 2 itu lebih besar sama dengan 0,
X lebih besar sama dengan min 2 ya, karena sama-sama kita kurang 2. Nah, untuk nomor 1 di sini kita harus ngecek gitu ya. Nah, kalau satu-satu itu, maka ketika kita punya fx1 sama dengan fx2, maka nanti hasilnya itu nanti haruslah x1 sama dengan x2. Kalau sampai ada jawaban yang melanggar daripada x1 sama dengan x2 gitu ya, maka bisa kita katakan dia tidak injektif, seperti itu ya. Oke, so berarti ini kita kerjakan, berarti akar kuadrat dari x1 ditambah 2 gitu ya, sama dengan akar kuadrat dari x2 ditambah dengan 2. Oke, berarti ini kita kuadratkan sebelah kiri, kita kuadratkan sebelah kanan gitu ya. Oke, so berarti jadinya adalah x1 tambah 2 gitu ya, sama dengan x2 tambah 2. So dari sini ini sama-sama kita kurang 2, maka jadinya x1 sama dengan x2. Ternyata ketika kita cek fx1 sama dengan fx2, maka ternyata terbukti bahwasanya ini x1 sama dengan x2 nih, dengan ada yang di sini nih. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya fx ini sifatnya adalah injektif ya. Jadi sifatnya adalah injektif. Oke, injektif alias fungsi 1, 1. Nah, kalau misalnya kita mau cek apakah dia termasuk surjektif gitu ya, coba kita cek. Nah, kalau surjektif itu sebenarnya adalah y, kan di sini y sama dengan fx sama dengan akar kuadrat dari x tambah 2. Nah, jadi katanya gitu ya, ketika kita mau cek tuh y sama dengan akar kuadrat dari x tambah 2. Seperti itu ya. Nah, di sini kita tahu juga bahwasanya ini dengan syarat yang ini ya, baru dia bisa terpenuhi. Nah, ketika kita rubah dia bentuknya menjadi x sama dengan gitu ya. Jadi x sama dengan. Nah, nanti dari pas kita cek seperti ini kan katanya y itu adalah anggota himpunan B, alias berarti y mempunyai hasil gitu ya. Nah, maka nanti yang akan kita tes daripada pembuktiannya itu adalah y itu sama fx itu harus sama dengan y gitu ya. Fx harus sama dengan y. Nah, maka kita buktikan gitu ya, kita buktikan. Nah, jadi di sini ini sama-sama kita kuadratkan gitu ya, kita sama-sama dikuadratkan. Maka jadinya adalah y kuadrat gitu ya, y kuadrat sama dengan x kurang 2. So dari sini berarti ini sama-sama kita tambah 2, jadinya x sama dengan y kuadrat tambah 2, atau x sama dengan y kuadrat ditambah dengan 2. Nah, ini itu kan bisa ada hasilnya alias terdefinisi. Apalagi kita dikasih syarat bahwasanya untuk ini hanya untuk min 2 sampai ini gitu ya, kalau untuk x-nya. Nah, untuk y-nya ya x-nya di sini berarti ya terdefinisi ya, karena fungsi kuadrat. Nah, maka nanti kita balikin ke dia ke sini nih, gitu ya. Kita balikin ke dia sini nih. Maka fx gitu ya. Kan x itu sama dengan ini. Kalau kita punya fx sama dengan akar kuadrat dari x tambah 2 gitu ya. Nah, maka fx sama dengan akar kuadrat dari gitu ya. Nah, ini ini. Fx sama dengan berarti ini x-nya udah kita ganti ya. Y kuadrat tambah 2 maka sama dengan akar kuadrat daripada y kuadrat ditambah dengan 2 terus kemudian ditambahin 2. Maka f sama dengan y kuadrat tambah 2 itu sama dengan apa? Akar kuadrat daripada y kuadrat ditambah dengan 4. Gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita kerjakan ini gimana tuh? Ya kan? Oke, my bad. Di sini ada salah ngitung. Oke, ini tambah ya. Ini tambah. Ini itu kurang. Oke, ini kurang, jadinya ini berarti kurang 2. Oke, ini kurang 2. Oke, ini berarti bentar, kalau misalnya ini kurang tambah 2 berarti ini kurang 2 gitu ya. Ini kurang 2 berarti x sama dengan y kuadrat kurang 2, berarti fx sama dengan ini x tambah 2 betul ya. Karena ini soalnya fx nya. Nah, ini berarti y kuadrat kurang 2. Oke, ini y kuadrat kurang 2 ya, sorry. Ini y kuadrat kurang 2, y kuadrat kurang 2 ditambah dengan 2, terus kemudian y kuadrat kurang 2, terus kemudian akar kuadrat dari y kuadrat. Berarti f dalam kurung
apa? Y kuadrat kurang 2 itu sama dengan Y, gitu ya. Nah, sama dengan Y. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dari sini nih kan fx sama dengan ini. Terus ketika kita masukin nilai x-nya gitu ya daripada ini, maka tuh hasilnya Y. Maka bisa kita katakan fx itu sama dengan Y. So, dengan begitu terbukti enggak? Terbukti, ya. Tapi dengan syarat bahwasanya kan gini ya. Jadi x-nya itu adalah domain gitu ya. Nah, jadi tuh ketika ada di soal ini, maka bisa kita definisikan dulu gitu ya. X itu adalah elemen daripada domain fungsi gitu ya, yang kita nggak tahu. Terus kemudian Y ini adalah elemen daripada kodomain fungsi. Ini di sini saya singkat K aja gitu ya, biar gampang. Nah, kemudian ketika kita cari X sama dengan di sini, maka dari sini harus diperhatikan juga bahwasanya semua gitu ya. Ini berarti kuantor universal ya. Nah, kenapa kita perlu definisikan? Karena daripada X ini kan tadi sempat saya singgung ya bahwasanya ini adalah terdefinisi alias ada hasilnya gitu ya. Bisa dihasilkan alias terdefinisi. So, berarti bisa kita simpulkan juga bahwasanya untuk setiap gitu ya, untuk setiap ketika Y sama dengan gitu ya, sama dengan akar kuadrat daripada X tambah 2 gitu ya, X tambah 2, maka akan ada yang namanya X sama dengan gitu ya, X sama dengan Y kuadrat dikurangkan dengan 2, yang dimana ini adalah bilangan real gitu ya, ada hasilnya gitu. Kan ini ya bilangan real, tapi perlu diperhatikan gitu ya, perlu diperhatikan bahwasannya di sini harus punya syarat tertentu. Nah, di sini X-nya tambah 2 ini berarti haruslah lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi X lebih besar sama dengan min 2 gitu ya. Nah, dimana berarti ini domain fungsinya itu sendiri gitu ya. Domain fungsinya sendiri haruslah memenuhi ini. Dan kemudian untuk Y-nya ketika pas kita cek ya udah berarti ketika Y itu ada untuk semua Y yang ketika begini tuh akan ada yang namanya X itu segini. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita pakai syarat ini, perlu diperhatikan kalau misalnya domain fungsinya adalah seperti ini gitu ya. Maka di sini juga bisa kita pastikan apa? Kodomainnya gitu ya. Ini kodomainnya ya. Kodomainnya itu apa? Kodomainnya itu haruslah bernilai positif gitu ya. Kodomainnya haruslah Y lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Alias 0, infinite. Ya kan? Atau bisa kita katakan bahwasanya ini juga bisa kita katakan adalah bilangan real yang positif gitu ya. Nah, jadi ini tergantung soal ini tergantung jawabannya. Walaupun emang kita buktikan fx sama dengan Y. Nah, kalau misalnya kodomainnya adalah kodomain daripada fungsi itu sendiri adalah R gitu ya. Maka bisa kita katakan ini gitu ya, maka bisa kita katakan ini tidak surjektif gitu ya, tidak surjektif gitu ya, tidak surjektif karena kalau kayak gitu berarti nanti jadi nggak ada hasilnya gitu ya. Karena tadi syarat untuk surjektif itu apa? Kodomainnya harus punya pasangan gitu ya. Karena kalau misalnya kodomainnya R, maka yang akan terjadi adalah untuk yang bagian R negatif itu tidak punya pasangan gitu ya, tidak punya pasangan. Beda sama ketika kita bahas kalau kodomainnya gitu ya, kodomainnya adalah R positif. Ini surjektif nih, ini surjektif. Karena apa? Karena R plusnya itu punya pasangan semua gitu ya, punya pasangan semua seperti itu ya. Nah, makanya untuk mengerjakan soal seperti ini tuh harus didefinisikan terlebih dahulu gitu ya. Misal fungsi f ini domainnya apa, terus kodomainnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini R kemudian di sini adalah R plus, oke, berarti ini surjektif. Tapi kalau konteksnya kayak gini, ini menjadi tidak surjektif seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 sampai nomor 4. Nah,
untuk nomor 2-nya sendiri ditanya gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, untuk jika dari nomor yang ini, untuk nomor 2 sampai 4 ini diketahui adalah fungsi awal sebuah fungsi apabila dimasukkan anggota dari bilangan real itu akan menuju ke suatu anggota yang bilangan real juga. Nah, dengan Y sama dengan Fx sama dengan 5x kurang 7. Nah, apakah fungsi ini adalah satu-satu? Ya, berarti kita cek ya, apakah dia injektif enggak gitu. Oke. Kalau begitu, kalau kita cek dia injektif atau enggak, ya udah, berarti syarat yang utamanya adalah kita harus ngecek nih, apakah Fx 1 sama dengan Fx2 tuh nanti hasilnya adalah X1 sama dengan X2 gitu ya. Ya sudah, langsunglah kita masukkan, berarti 5 kali X1 kurang 7 sama dengan 5 kali X2 kurang 7. Oke, sorry ini. Nah, kurang 7. Berarti ini jadinya 5x1 kurang 7 sama dengan 5x2 kurang 7. Artinya berarti ini sama-sama tambah 7. Jadinya berarti 5x1 sama dengan 5x2. Nah, ini sama-sama dibagi 5 gitu ya. Ataupun sebenarnya yang lebih tepat tuh gini. 5x1 kurang 5x2 tuh sama dengan 0. Ini sama-sama bagi 5 gitu ya. Nah, cuman mendingan ya karena dia sama aja, walaupun kita tukar-tukar ya langsung aja bagi 5 nggak apa-apa. Jadinya x1 sama dengan x2. Seperti itu ya. So, berarti ini bisa kita katakan kesimpulannya adalah dia injektif. Oke, so berarti nomor 2 ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Nah, kemudian untuk nomor 3, katanya fungsi f adalah tidak pada alias bukan surjektif katanya. Oke, so kita cek nih. Tadi berarti kalau misalnya x-nya itu adalah punya domain fungsi gitu ya, kemudian y ini adalah kodomain fungsi, dan dimana nanti kita harus cek bahwasanya fx itu sama dengan y gitu ya, sama dengan y. Oke, ya sudah, berarti dari sini nih y sama dengan 5x kurang 7. 5x kurang 7 berarti sama-sama kita tambah 7, jadinya berarti y sama dengan 5x. Kemudian ini sama y tambah 7 sama dengan 5x, sama-sama dibagi 5, jadinya berarti x sama dengan y tambah 7 per 5 gitu ya. Nah, jadinya begini. Nah, di sini berarti kita ketahui bahwasanya gitu ya, ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai gitu ya, yang mempunyai nilai. Nah, dimana juga ini berarti bisa kita juga bilang bahwasanya, nah ini bisa kita lanjutkan juga bahwasanya ini kan adalah semua gitu ya, semua bahwasanya untuk semua ini, semua daripada si y itu sama dengan 5x kurang 7 itu akan gitu ya, akan membentuk yang dinamakan adalah x sama dengan y kurang 5x kurang 7 sama dengan y tambah 7 dibagi dengan 5 gitu ya. Nah, dimana ini elemen bilangan real ya, karena di sini kita tahu bahwasanya x yang di sini juga elemen bilangan real ya, karena domain fungsinya adalah bilangan real. Terus kemudian di sini kf-nya alias kodomainnya juga adalah suatu bilangan real. Ya sudah, langsunglah kita cek coba fx gitu sama dengan 5x kurang 7. Berarti kalau kita mau rubah dalam bentuk y, berarti y tambah 7 per 5 itu sama dengan 5 kali y kurang tambah 7 per 5 dikurang 7. Berarti f y tambah 7 per 5 itu sama dengan 5. Ini kan tinggal sama-sama dibagi 5 ya, jadi ini 1, sehingga jadinya adalah y tambah 7 kurang 7 gitu ya. Y tambah 7 y tambah 7 kurang 7. Berarti f y tambah 7 per 5 ini sama dengan y. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan bahwasanya apa? F x gitu ya sama dengan y. Seperti itu. Nah, karena emang udah pas juga ya, karena juga ini nggak ada syarat-syarat tertentu, maka ya ini terpenuhi nih ya, karena perlu diingat bahwasanya ini karena bisa kita masukin sembarang angka berapapun gitu ya, dengan domain dan kodomain yang bilangan real, maka bisa kita katakan dia setiap ini punya pasangan seperti itu. Jadi bisa kita katakan dia adalah surjektif ya, surjektif. Karena apa? Karena
setiap R-nya ini nanti akan punya pasangan, baik yang positif ataupun mau yang negatif. Oke, so berarti fungsi f ini adalah tidak surjektif, salah ya, melainkan dia surjektif. Nah, selanjutnya nomor 4, ya ini nomor 4 menjawab ini fungsi satu-satu dan pada, artinya bijektif. Nah, perlu diketahui bahwasanya bijektif itu apabila injektif iya, surjektif iya. Nah, karena di sini di nomor 2 dia dibilang injektif dan nomor 3 ini surjektif, maka bisa kita bilang dia termasuk bijektif. So, nomor 4 jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5 sampai nomor 8 ini soalnya sepaket. Di sini diberitahukan ada fx, fungsi kuadrat ya, ternyata 1 kurang x kuadrat. Nah, ditanyakan adalah untuk nomor 5 gitu ya. Untuk nomor 5 sendiri adalah fungsi injektif enggak gitu ya? Injektif bukan? Oke. So kita cek terlebih dahulu apakah gitu ya. Jika didefinisikan. Oke. Jadi berarti di sini kita definisiin sendiri berarti ya. Oke. So kalau misalnya dulu untuk injektif terlebih dahulu kan kita harus ngecek ya fx1 sama dengan fx2, berarti kan nanti x1 sama dengan x2 gitu yang kita dapat. Nah, kalau ini kita masukkan jadinya 1 kurang x1 dikuadratkan gitu ya, sama dengan 1 kurang x2 dikuadratkan, maka ini sama-sama kurang 1, sehingga hasilnya adalah min x1 kuadrat sama dengan min x2 kuadrat. Maka untuk mengerjakan ini jangan langsung diakar kuadratkan, hati-hati gitu ya. Sebenarnya adalah x2 kuadrat kurang x1 kuadrat sama dengan apa? X2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita faktorkan x2 tambah x1 dikalikan dengan x2 kurang x1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita memperoleh ada 2 gitu ya. x2 tambah x1 sama dengan 0, berarti x2-nya sama dengan min x1. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah x2 kurang x1 sama dengan 0, berarti x2-nya sama dengan x1 gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita peroleh informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya sebenarnya ini jawabannya tidak injektif gitu ya, tidak injektif. Kenapa? Kenapa tidak injektif? Karena diperhatikan bahwasanya ternyata di sini ada x2 sama dengan min x1. Seperti itu ya. Artinya berarti tidak semuanya terpenuhi untuk x1 sama dengan x2. Jadi nanti ada kalanya dia tidak injektif seperti itu. Nah, jadi injektif itu saat di sini doang nih. Di saat ini doang. Jadi di saat inilah dia injektif. Nah, berarti di sini kita harus definisikan bahwasanya gitu ya, bahwasanya nilai x-nya supaya biar x1 sama dengan x2 alias sama-sama positif gitu ya, kira-kira gimana tuh ya kan. Nah ini btw ini tidak injektif apabila kalau kita bikin definisinya R seperti ini ya. Oke. Nah jadi ini ya, jadi yang ini nih tidak injektif ya. Oke, ini saya tulis ini tidak injektif. Oke, tidak injektif. Karena apa? Karena kalau misalnya di sini x1 sama dengan x2, x1 sama dengan min x1, atau boleh juga ditulis x1 sama dengan min x2 deh, sama aja kan ya. Nah, maka kalau kita masukin di sini maka gimana? Fx1 sama dengan f dalam kurung min x2. Inilah yang benar gitu ya kan. Sedangkan kan kita harus ngecek adalah fx1 sama dengan fx2 gitu ya. Harusnya ini nih supaya biar memenuhi. Jadi harus ini gitu yang kita lakukan. Nah, kalau ini kan udah pas nih ya. Kalau yang ini benar nih karena fx2 ini fx2 atau fx1 sama dengan fx2 seperti itu. Nah, jadi kalau dia R ketemu R gitu ya, maka ini jadi gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan dia tidaklah sama dengan gitu. Atau mungkin ya sebenarnya ini bisa sebenarnya ini masih oke lah ya kalau kita taruh di atas gitu ya. Min x2 ini bukan min x2 melainkan di sini min x1 gitu ya, karena fx2 berarti min x1. Nah, sedangkan yang kita membutuhkan adalah fx1 sama dengan fx2 di mana x1 itu harus sama dengan x2. Sedangkan di sini x1 sama x2-nya tuh nggak sama persis, melainkan yang satu tuh salah satunya minus.
Nah, berarti di sini kita tahu bahwasanya supaya dia ini injektif, maka gimana nih? Domainnya kan yang harus kita otak-atik. Maka domainnya bukanlah R lagi, gitu ya. Supaya dia injektif, maka domainnya kita batasin. Karena ini nih berarti dari sini nih, mungkin ini hapus saja kali ya. Maka ini bisa kita katakan ini ada sesuatu yang bernilai negatif, gitu ya. Ada sesuatu yang bernilai negatif. Nah, supaya biar injektif dan ini, maka kita harus bikin sesuatu yang bernilai positif, gitu kan ya. Nah, berarti di sini cara domainnya adalah x lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Dimana x elemen R, atau bisa kita tulis menjadi yang namanya 0, infinite, gitu ya. Karena nolnya ini boleh diperbolehkan, maka ini kurung siku dan ini kurung biasa. Nah, untuk kode mainnya gimana? Ya, untuk kode mainnya nggak ada masalah, karena di sini untuk injektif itu sebenarnya yang kita lihat adalah si domainnya itu sendiri terlebih dahulu, ya. Karena kan yang kita cek adalah x1 sama dengan x2, gitu ya. Oke. So, nomor 5 jawabannya adalah yang B, ya. Oke. Nah, kemudian yang nomor 6, gitu ya. Nomor 6 di sini diminta fungsi pada alias surjektif. Nah, surjektif itu kan berarti kita harus buktikan bahwasanya kita di sini punya elemen domain fungsi, dan kemudian ini adalah ada domain fungsi di mana ini sama ini tuh ini akan ada ketika x itu sama dengan tertentu. Maka dan di mana fx ini nanti harus sama dengan y, gitu ya. Nah, ya sudah, berarti y sama dengan 1 kurang x kuadrat. Maka ini mungkin biar enaknya adalah tambah x kuadrat kurang y, gitu ya. Kurang y alias berarti x kuadrat sama dengan 1 kurang y, gitu kan ya. So berarti di sini x-nya adalah apa? X-nya adalah plus minus, gitu ya. Plus minus akar kuadrat daripada 1 kurang y. Seperti itu, ya kan? Nah, di sini ada, kalau tadi kita bikin bahwasanya ini adalah R, ada R, maka di sini supaya biar ada hasilnya, maka di sini harus ada syarat. Syaratnya adalah 1 kurang y ini haruslah lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Maka berarti min y, gitu ya. Min y min y ini sama-sama dikurang 1, gitu ya. Jadinya lebih besar sama dengan min 1. Kemudian dikali dibagi min 1, gitu ya. Jadinya berarti y lebih kecil sama dengan 1. Maka dari sini nih, gitu ya, maka bisa kita katakan bahwasanya semua, gitu ya, semua daripada si y sama dengan 1 kurang x kuadrat ini akan selalu ada ketika, gitu ya, ketika x sama dengan plus minus, gitu ya, plus minus akar kuadrat dari 1 kurang y, dimana ini haruslah elemen daripada y kurang 1, gitu ya. Y lebih kecil sama dengan 1. Gitu. Atau mungkin bisa kita tulis ini, kalau y lebih kecil sama dengan 1 dan bisa bilangan real, maka bisa kita tulis menjadi yang namanya min infinite, 1 kurung siku, seperti itu, ya. Dan nanti ini kalau kita buktikan, gitu ya, untuk ini, gitu ya. Nah, jadi untuk ini akan bisa barulah dilanjutkan lagi, berarti f, gitu ya, fx sama dengan 1 kurang x kuadrat, terus kemudian f dalam kurung plus minus, gitu ya, plus minus akar kuadrat dari 1 kurang y, gitu ya, dimana y nya itu adalah ini lebih kecil sama dengan 1, maka 1 dikurangkan dengan yang namanya x kuadrat, gitu ya, atau 1 dikali dengan plus minus akar kuadrat dari 1 kurang y dikuadratkan, maka f sama dengan plus minus akar kuadrat 1 kurang y itu sama dengan 1 dikurangkan dengan yang namanya 1 kurang y, gitu kan ya. Berarti f dalam kurung x, gitu ya. Gini kita balikin lagi, atau kita tulis begini, akar kuadrat dari 1 kurang y sama dengan apa? 1 kurang 1 habis min y, jadinya y. Berarti kita dapat simpulkan bahwasanya apa? Fx sama dengan y. So berarti bisa kita katakan dia akan terdefinisi apabila, gitu ya, gitu ya, syaratnya tuh ini. Makanya di sini kodomainnya yang harus dibenerin supaya biar ada hasilnya, gitu ya, atau bisa
inilah bisa setidaknya tuh yang di awal itu, yang di depan itu bisa memenuhi lah supaya ke ujungnya seperti itu. Makanya di sini berarti bisa kita katakan untuk F-nya itu di depannya alias domainnya itu boleh berapa aja sebenarnya, ya kan? Karena kalau kita ini bisa selama ini hasil kan nanti X-nya itu adalah elemen bilangan real gitu ya. Oke, sorry, ini berarti ini adalah elemen bilangan real karena ya emang bisa dihasilkan gitu ya untuk si X-nya itu sendiri, tapi dengan syarat bahwasanya untuk Y-nya tuh harus lebih kecil sama dengan 1 gitu ya, untuk si Y-nya aja. Maka bisa kita tulis bahwasanya fungsi f ini pada atau si surjektif ini apabila didefinisikan sebagai f.2r akan menuju daripada kodomainnya, yaitu adalah ya ini infinite, 1 gitu ya. Kalau misalnya kodomainnya r ya nggak bisa, salah gitu ya, karena nggak bakal mungkin, nggak bakal mencangkup kalau misalnya kodomainnya bisa dipakai, misalnya kodomainnya r, berarti nanti di sini y-nya tuh bisa jadi 100 gitu kan. Nanti 1 kurang 100 itu kan hasilnya negatif kan, min akar gitu ya, akar min sesuatu yang nggak ada hasilnya atau tidak terdefinisi lah lebih tepatnya, seperti itu ya. Oke, so nomor 6 ini gak ada jawabannya ya. Nah ini menurut saya gitu ya, berdasarkan pengertian seperti ini. Dan untuk nomor 7 ini 1 dan pada berarti bijektif apabila didefinisikan, ya tinggal gabung aja nih. Ketika kita bahas di nomor berapa? Di nomor 5 itu kita punya untuk injektif gitu ya. Untuk injektif kita dapat simpulkan akan terjadi apabila F ini kita petakan daripada 0 atau sesuatu yang bernilai positif atau minimal 0 gitu ya, ke setiap R yang ada di kodomain. Nah, dia akan surjektif gitu ya, surjektif apabila F di sini kita petakan bilangan real ke angka berapapun selama ya dia harus memenuhi yang namanya ya min infinite, 1. Nah, seperti itu. Maka supaya dia bijektif berarti harus terpenuhi dua-duanya dong. Berarti apa tuh? F fungsi F harus diinikan apabila 0, infinite gitu ya, 0, infinite menuju ya min infinite, 1 seperti itu ya. Oke, so dengan begitu jawabannya nggak ada ya untuk nomor 7 juga, yaitu adalah ya jawabannya itu seperti ini. Nah, nomor 8 ini mah ya mengulang ya, jadi nggak usah saya jawab untuk nomor 8-nya karena yaitu soal nomor 7 juga, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum lanjut, di sini saya mau nambahin aja untuk yang di bagian sini nih. Ini bisa nggak jadi injektif? Sebenarnya bisa sebenarnya. Karena di sini kan bahas sesuatu yang bernilai negatif. Supaya kita positifkan salah satunya, bagaimana supaya dia positif? Ya, benar. Dia haruslah sesuatu yang bernilai negatif, ya. Jadi domain fungsinya itu adalah yang satu di sini x di mana lebih kecil sama dengan 0, x elemen r gitu ya. Berarti atau bisa kita katakan ini sebenarnya adalah min infinite, 0 seperti itu ya. Min infinite, 0 karena ketika kita bikin fungsi kuadrat seperti ini, nanti fungsi kuadrat itu kan dia gambarnya begini nih dan simetris kan ya. Nah, maka kalau misalnya kita bikin diagram panah, maka nanti akan ada gitu ya, akan ada yang namanya di sini x1, misalnya di sini 1 nih, nanti bisa jadi misalnya di sini min 1, 0, 1, maka nanti bisa jadi jawabannya itu di sini ketika kita kerjakan gitu ya, ketika kita kerjakan maka jawabannya tuh sama tuh ya kan. Kalau dimasukin min 1 kan hasilnya 0 ya, kalau dimasukin 1 juga hasilnya 0. Sedangkan kalau kita mau injektif, dia harus apa ya, dia harus benar-benar tepat 1 di sebelah kirinya. Di kirinya itu nggak boleh jawaban yang sama, jadi benar-benar pas jawabannya 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini ini tuh bagian kirinya, ini bagian kirinya gitu ya, bagian kiri dari parabola. Sedangkan di sini ini adalah bagian kanan dari parabola itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Lanjut ke soal nomor 9, kita punya informasi adalah Y sama dengan 2X tambah 2 adalah fungsi yang bagaimana? Ganjilkah? Genapkah? Oke. Apa itu fungsi ganjil dan fungsi genap? Jadi fungsi ganjil itu akan terjadi apabila ini syaratnya. Nah, dia kalau genap syaratnya begini. Jadi kita harus ngecek gitu ya. Jadi nomor 9 ini kita harus ngecek nih. Yang pertama adalah bagaimana dengan kalau kita masukin min x tuh? Apakah sama dengan min fx gitu ya? Ya sudah, kalau semisal kita punya fx itu adalah 2x kurang tambah 2, maka di sini untuk versi minusnya dulu ya. Berarti kalau bisa ditanya minus fx itu apa? Minus dari 2x tambah 2. Jadinya berarti min fx itu nanti hasilnya adalah min 2x kurang 2. Ya sudah, berarti kita harus cek dulu nih untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama adalah untuk yang f dalam kurung min x gitu ya. F dalam kurung min x ini kalau dimasukin jadinya ada 2 kali fx-nya itu ini, maka f min x itu adalah 2 kali min x gitu ya. Ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah apa nih? Gitu ya. Maka hasilnya apa? Maka hasilnya adalah f min x ini adalah min 2x tambah 2 seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya nggak usah ngecek yang pertama, langsung sebenarnya nih kan kita butuh di sini kita diketahui bahwasanya untuk uji yang ganjil itu min fx itu sama min x itu adalah min fx. Sedangkan kalau genap tuh hasilnya adalah sesuatu yang positif untuk si fx-nya itu sendiri ya. Nah, kita punya fx ini gitu ya dan punya min fx ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau semisal kita punya misalkan ditanya nih f dalam kurung min x apakah sama dengan fx? Tidak sama. So berarti di sini kan fx-nya min x itu adalah min 2x tambah 2. Sedangkan kalau untuk fx-nya itu sendiri adalah 2x tambah 2. Maka ya dia bukan fungsi genap. Oke. Jadi ini dia bukan fungsi genap. Oke, kemudian untuk si siapa? Untuk yang kedua adalah f min x itu apakah sama dengan min fx? Tentu tidak juga. Berarti di sini bukan fungsi ganjil ya. Jadi dua-duanya ini bukan nih, karena yang satu genap dia bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil ya, sorry ini. Oke, wait. Bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil, seperti itu ya untuk yang nomor 9. Jadi di sini adalah fungsi apa? Ya bukan dua-duanya gitu ya. Oke, so nomor 10 lanjut. Nomor 10 di sini kita punya fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7 dan kita langsung cari aja min fx-nya. Jadi adalah min daripada 3x kuadrat tambah 7. Berarti min fx-nya adalah min 3x kuadrat min 7 seperti itu ya. Oke, so di sini berarti kita harus ngecek aja nih f min x-nya gimana ya. F min x-nya gimana? 3 kali min x kuadrat tambah 7. Berarti ini jadinya adalah f min x itu adalah 3x kuadrat tambah 7 ya. Nah, berarti kita ngecek nih bagaimana dengan f min x itu terhadap fx ataupun dengan si min fx gitu ya. F min x apakah sama dengan min fx? Nah, yang atas betul, yang atas tidak. Berarti di sini bisa kita katakan dia fungsi genap. Fungsi genap. Yang bawah adalah bukan fungsi ganjil ya, bukan fungsi ganjil seperti itu. Oke, so berarti ini nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 11. Soal nomor 11 disuruh ngecek untuk fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2 ini apakah ganjil, genap, atau tidak dua-duanya. Ya sudah, fx-nya udah punya. Yang belum kita punya adalah min fx gitu ya. Berarti min dari x kuadrat kurang 3x tambah 2. So berarti min fx ini adalah min x kuadrat tambah dengan 3x kurang 2. Nah, kemudian kita cari f min x nih, ya kan? Jadinya berarti min x dikuadratkan dikurang dengan 3 kali min x ditambah dengan 2, maka f min x itu sama dengan
X kuadrat tambah dengan 3X tambah 2. So tinggal kita cek, berarti A, B itu apakah F min X itu sama dengan Fx? Apakah F min X itu sama dengan min Fx? Ya, yang atas ini berarti tidak terpenuhi nih. Ini sama juga nih ya, nggak sama semua. Berarti bisa kita katakan ini bukan fungsi genap, dan juga bukan fungsi ganjil. Jadi bukan kedua-duanya ya. Oke. So itu untuk nomor 11, dan kita lanjut ke soal nomor 12. Oke. So untuk nomor 12 disuruh menggambar gambar grafik fungsi daripada Y sama dengan mutlak X kurang 1. Nah, sebenarnya ini udah saya sempat sampaikan terkait dengan gambar grafik fungsi daripada ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini nggak jauh beda sama gambar grafik fungsi kayak biasa ya. Oke. Jadi untuk nomor 12 ini ya kita harus cari tipot sumbu X, tipot sumbu Y dulu gitu ya. Tipot sumbu X itu terjadi ketika Y sama dengan 0. Oke. Nah, kalau 0 itu kan bukan positif bukan negatif. So berarti kalau kita bikin mutlak X kurang 1 itu sama dengan 0, ya intinya berarti kesimpulannya adalah X kurang 1 itu sama dengan 0. Nah, maka X sama dengan 1. Nah, kalau tipot sumbu Y gimana? Tipot sumbu Y di sini berarti ketika X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan mutlak gitu ya, 0 kurang 1. Y sama dengan mutlak min 1 yang jawabannya adalah 1. Sehingga di sini 1,0 ini 0,1 gitu ya. Nah, ya sudah, berarti karena berhubung sebenarnya ini adalah sebuah garis lurus gitu ya. Ya sebenarnya gambarnya daripada si ini itu sebenarnya kalau emang polos gitu ya, kalau polos banget tuh ya begini doang sebenarnya. 1,0 terus ini min 1,0 nih. Ini min 1,0 min 1,0 ini 2,0 0,1. Jadi kalau digambar itu gambarnya sebenarnya adalah seperti ini. Nah, tapi perlu kita perhatikan lagi bahwasanya ini selalu positif. Artinya yang harusnya dia begini gitu ya. Jadi begini nih, kita mirrorkan dia terhadap sumbu X supaya dia positif. Maka nanti jadinya adalah kurang lebih seperti ini. Seperti itu, yang dimana kalau ini kita gambar nih, ini sama ini tuh sudutnya pasti sama gitu ya, karena kan memirrorkan atau mencerminkan gitu. Nah, kalau mau kalau misalnya mau gambar lebih rapi lagi, yang bagian karena kan ini yang berarti gini ya, ini adalah wilayah daripada kalau X lebih besar sama dengan X lebih besar daripada min 1 gitu ya. Sedangkan daerah yang ke sini itu adalah X lebih kecil daripada min 1. Nah, jadi kalau semisal kalian bingung nih untuk gambar yang di sininya, terutama yang di bagian sini nih, yang di bagian warna ungu, maka kalian bisa gini gambarnya. Bikin titik sembarang gitu ya, bikin titik sembarang di mana yang penting daerah yang kalian cobain itu adalah X lebih kecil daripada min 1. Contoh misalnya, saya mau coba deh X sama dengan min 2, kira-kira Fx-nya berapa gitu ya. Berarti F min 2 sama dengan gitu ya, sama dengan mutlak min 2 kurang 1 gitu ya. Maka F min 2 itu adalah mutlak min 3. Maka F min 2 itu jawabannya adalah 3 gitu ya. Min 2 kurang 1, iya betul, jadi min 2 tambah 1 harusnya adalah min 3 ya. Sorry, ini F2 nya sama dengan F min 2 tuh min 2 kurang 1. Jadinya min 2 kurang 1 berarti, oh iya make sense, karena sorry, ini gambar aslinya kan X kurang 1 ya. X kurang 1 tuh berarti dia harusnya my bad, X kurang 1, oke, kan ini X kurang 1 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 1. My bad, sorry, ini saya salah gambar ya, salah gambar kan. Ini 0,1 1,0 ya, sorry. Ini kalau digambar tuh gambarnya begini. Gambar aslinya tuh ini kalau nggak dimutlakin gitu ya, kalau nggak dimutlakin dulu deh misalkan, maka Y-nya jawabannya adalah 1 gitu ya, min 1 ya. Jadi di sini kita punya dua titik. Yang pertama adalah X 1,0 di sini nih, 1,0.
Berarti ini angka 1, kemudian di sini adalah min 1,0. 0,1 berarti di atas ya, sorry. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita gambar tuh harusnya sebenarnya gambar aslinya tuh di sini ya. 0, min 1. Nah, tapi karena berhubung dimutlakan maka 0,1. Sehingga kalau digambar tuh gambarnya begini. Nah, ini dipotong lagi nih. Nah, set, maka ini adalah sesuatu yang bernilai positif seperti itu. Yang dimana dari sini ke sini itu adalah X lebih kecil daripada 1, dan dari ini ke sini adalah X lebih besar daripada 1. Nah, untuk yang di bagian sini, maka kalian coba dulu nih ya kan, titik sembarang gitu ya. Kalau bagaimana kalau misalnya X sama dengan 2 gitu ya, F dalam kurung gitu ya, F dalam kurung 2, maka jadinya mutlak 2 kurang 1. Berarti F2 itu sama dengan mutlak 1 gitu ya, sama dengan 1. Sehingga di sini kita punya 2 titik, 2,1. Ya udah, kita tarik nih, ini 2 gitu ya. Nah, ini 2. Nah, ini 1, alias di sini ada titik nih, 2,1 seperti itu. Ya. Nah, atau sebenarnya untuk menggambar ini itu kita balik lagi ke dasar daripada fungsi mutlak gitu ya. Bahwasanya gitu ya, bahwasanya secara definisi gitu ya. Wait adalah. Mungkin ini saya pindahin dulu aja. Nah, oke. So di sini sudah terjawab ya, gambarnya tuh sebenarnya jawabannya udah yang jelas ya, yang B gitu ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke definisinya, bahwasanya Y sama dengan mutlak X kurang 1, itu akan sebenarnya jawabannya adalah akan ketika gitu ya, pasti di sini nih nanti ada dua nilai nih ya kan. Antara X kurang 1 ini adalah sesuatu yang positif gitu ya. Positif X kurang 1 ini terjadi ketika X tambah 1, X kurang 1 ini adalah lebih besar daripada 0, maka X lebih besar daripada 1. Sehingga nah ini lanjutin lagi ya, ini min daripada gitu ya, karena ada versi minusnya ya. Tapi ini akan terjadi gitu ya kalau misalnya X1 lebih kecil 1 itu lebih kecil daripada 0, X nya lebih kecil daripada 1. So berarti patokannya sebenarnya itu adalah pasti angka 1 di sini ya. Pembuat nolnya, atau bukan positif ataupun bukan negatif gitu ya. Atau bisa tulis kita di sini 0 sama dengan mutlak X kurang 1, maka di sini adalah X sama dengan 1, dimana kita kita punya informasi ini 1,0. Nah, maka ini sebenarnya kita gambar 2 biji nih. Kita gambar 2 biji garis sebenarnya. Nah, yang ini yang 1,0 itu saya taruh di sini. Ini 1,0 gitu ya. Oke, 1,0. Nah, di mana gitu ya? Di mana di sini akan ada 2 kan. Berarti nanti ini saya gambar pakai garis yang warna biru, dan ini saya gambar pakai garis yang warna biru tua. Nah, yang biru muda ini adalah gambar yang ini nih. Gambar yang ini nih ya. Jadi Y sama dengan X kurang 1, itulah yang nanti akan digambar di biru gitu ya, di biru. Berarti di sini berarti apa sih namanya? Kita cari titik potong nih gitu ya. Nah, ini udah jelas nih. Kita udah tahu titik potong sumbu X-nya di sini ya. Berarti ini tipot sumbu X sebenarnya ya. Tipot sumbu X. Nah, karena udah bisa dipastikan bahwasanya ini nanti juga berpotongan di sini juga, karena kan ini masih satu grafik ya. Jadi tipot sumbu X itu pasti sama gitu ya, karena kan cuma satu titik doang dia. Maka di sini kita tinggal cari aja tipot sumbu Y gitu. Nanti kalau kalian cari ini di tipot sumbu X ya juga hasilnya 1,0 kok gitu ya. Ini ketika terjadi tipot sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kurang 1, maka Y sama dengan min 1. Sehingga di sini kita dapat informasi 0, min 1. Nah, di sini lah gitu ya, 0, min 1 tuh. 0, min 1. Nah, ini kalau digambar, gambarnya kurang lebih seperti ini nih gitu ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Saya putus-putus dulu aja ya. Nah, oke. Sorry. Nah, ini putus-putus. Nah, kemudian yang biru tua ini kita cek. Nah, untuk tipot sumbu Y-nya juga gitu ya. Y sama dengan gitu ya, min dari X min 1 tipot sumbu Y. Nah, tipot sumbu Y itu ketika X sama dengan 0, berarti Y sama dengan minus dari 0 kurang 1, jadinya adalah min dari min 1, jawabannya adalah 1. Sehingga di sini titiknya adalah 0,1.
di sini nih titiknya nih yang 0,1 gitu ya. Nah, di sini 0,1. Berarti ini kalau digambar tuh gambarnya begini. Tapi di sini kita maunya apa? Kita maunya adalah yang pakai di sini nih sama kayak kalau bahas gambar grafik fungsi, yang dimana ini gambar grafik fungsinya berarti gini. Sebenarnya ini sama kayak kalau lagi bahas begini. Y sama dengan mutlak X kurang 1 tuh sebenarnya adalah definisi daripada gitu ya. Y sama dengan min dari X kurang 1 gitu ya, min X kurang 1 ketika X nya lebih kecil daripada 1. Nah, dia nanti ini Y sama dengan 0 ketika X nya sama dengan 1. Nah, terus kemudian Y sama dengan X plus 1 plus dari X min 1 ketika X nya lebih besar daripada 1. Jadi kalian tuh harus yang ini udah diwakili oleh yang gambar ini, terus yang ini diwakili oleh yang di bagian yang sini gitu ya. Kemudian ini nanti diwakili oleh yang biru muda di sini, yang positif. Nah, di sini mintanya adalah yang lebih besar 1 nih ada coba kita lihat yang biru itu yang lebih besar daripada 1 kan. Ya udah gambarnya tuh begini aja. Set. Ini kalau kalian gambarnya pakai garis biasa, hapus nih gambarnya nih, gitu ya. Cuman ini saya gambar garis putus ini sebagai sebenarnya tuh ada garis di sini tapi nggak kita pakai. Seperti itu ya. Nah, terus yang ini birunya tuh begini. Set. Karena di sini birunya yang dipakai apa? Ini versi ini tapi untuk X kecil dan lebih kecil daripada 1. Yang mana? Ke kiri nih. Gitu, ya. Jadi dari sini nih X lebih kecil daripada 1, yang di sebelah kanan di sini ini adalah untuk X lebih besar daripada 1. Seperti itu, ya. Jadi ini sebenarnya tinggal dihapus aja kalau emang nggak mau ribet gitu ya. Oke. Nah, untuk nomor 12 jawabannya yang B ya, dan terbukti untuk mau pakai cara ini boleh, mau pakai cara yang kedua ini juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya untuk nomor 13 sampai nomor 16 sampai 17 juga ya nanti. Nah, untuk nomor 13 sampai 16 ini adalah terkait dengan pergeseran. Oke. Di sini ada fungsi fx sama dengan setengah x. Nah, apabila di fx ini digeser digeser sebesar 2 ke arah kanan, maka nanti fungsinya tuh apa gitu ya. Nah, terus kalau 2 ke kiri nanti fungsinya apa, 2 ke bawah fungsinya apa, ke atas tuh nanti fungsinya apa gitu ya. Nah, sebenarnya ini sempat saya singgung juga di modul sebelumnya harusnya kalau nggak salah, yang terkait dengan pergeseran gitu ya. Ada naik, ada turun, ada ke kiri ataupun ada ke kanan. Nah, kalau ke kiri ke kanan itu nanti berarti pengaruhnya sama apa? Ya, ke kiri dan ke kanan ini ngaruhnya sama nilai X gitu ya, nilai X yang kita input. Nilai X yang diinput ngaruhnya. Tapi kalau misalnya untuk ke bawah dan ke atas, apakah ngaruh sama nilai X-nya? Tentu tidak. Semisal nih saya punya di sini, terus saya geser ke atas jadi di sini, atau saya geser ke bawah jadi di sini. Gimana kira-kira nilai X-nya? Tetap sama. Yang berbeda adalah nilai Y-nya. Maka di sini nanti akan pengaruhnya terhadap nilai Y outputnya, nilai Y yang dihasilkan, gitu ya, nilai Y yang dihasilkan. Oke. Itu dulu yang kita samakan persepsinya. Nah, untuk nomor 13 di sini kita punya fx seperti ini, dan ini digeser 2 arah ke kanan gitu ya. Berarti gini, logikanya gini. Kalau semisal saya punya aslinya 0 gitu ya, saya punya aslinya 0 awalnya, terus kemudian saya geser ke sebelah kanan plus 2, maka nanti supaya jadi gini, supaya biar menyeimbangkan gitu ya, intinya kan supaya biar nilainya setara. Nah, jadi kan ini digeser 2 arah 2 plus 2 ke arah kanan gitu ya. Maka kan nanti harusnya jadinya adalah plus 2 di sini. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah jadi ini adalah X-nya ya. Nilai X-nya nih 0 nih, X1-nya awalnya 0. X-nya kemudian ketika digeser ke kanan 2, maka X aksennya alias bayangannya jadi plus 2. Nah, tapi kalau semisal saya input seperti ini dan mau tetap sama seperti yang ada yang di awalnya, maka apa yang harus terjadi?
maka yang harus dilakukan adalah X dikurang 2. Gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa? Karena ketika kita cuman geser ke kiri atau ke kanan, itu berarti ngaruhnya sama plus ataupun minus gitu ya. Jadi berarti begini sistemnya gitu ya. Ataupun nanti saya kasih alternatif deh gitu ya. Saya kasih alternatif. Berarti fx-nya gitu ya. Fx-nya itu haruslah gitu ya. Haruslah bahwasanya ini berarti ini kan awalnya tuh fx di sini gitu ya. Nah, di sini tuh jadi mungkin f aksen x atau di sini jadi hx katanya. Ya sudah. Ini jadi hx nih di sini nih. Nah, berarti hx-nya itu adalah apa? F kalau dimasukin x min 2 gitu ya. Oke, jadinya berarti karena supaya biar balik ke awal, jadi biar supaya kalau saya masukin plus 2 nih supaya jadi 0, ya saya balikin, jadinya adalah x min 2 gitu ya. Jadi kalau di sebelah kiri kita mau menuju ke sana itu adalah plus 2, tapi di sisi sana kalau dia masukin plus 2 supaya balik lagi ke kita ke 0, maka dia harus berkurang 2 seperti itu ya. Logiknya seperti itu. Maka ya udah tinggal kita masukin, berarti ini hx sama dengan setengah kali x kurang 2. Berarti jadinya hx adalah apa? Setengah x kurang 1. Maka nomor 13 jawabannya adalah yang D. Nah, kira-kira ada pendekatan lain nggak? Nah, ada. Namanya pergeseran. Nah, ini nggak jauh, mungkin masih terkait dengan transformasi geometri gitu ya. Transformasi geometri. Tapi karena di sini mainnya adalah geser-geser gitu ya, mainnya adalah geser-geser, maka yang kita bahas adalah transformasi geometri, lebih tepatnya adalah kasus translasi gitu ya, translasi atau pergeseran gitu ya. Yang lebih kita bahas adalah pergeserannya. Nah, jadi semisal saya punya titik x, y, kemudian saya geser sebesar gitu ya, sebesar a, b, maka nanti akan menjadi x plus x aksen dan y aksen. Yang logikanya adalah kalau ini titiknya geser, berarti kalau di sini tadi 0 jadinya di sini 2, berarti kalau di sini misalnya min 1, berarti nanti di sini jadinya bertambah. Maka di sini x aksennya kita memperolehnya x aksennya x aksennya adalah x tambah a dan y aksennya adalah y tambah b. Seperti itu ya. Nah, untuk kasus nomor 13 ini, kalau kita kerjakan, berarti kan aslinya tuh saya punya x, y gitu ya. Nah, tapi di sini cuma digeser ke kanan gitu. Berarti atas ke bawahnya geser nggak? Tidak. Berarti bisa kita katakan T-nya itu adalah digeser 2,0. Gitu ya. Di mana ini jadinya x aksen, y aksen. Nah, jadi berarti di sini dapat kita simpulkan bahwasanya x aksen itu sama dengan x tambah 2, sedangkan y aksen ini adalah y tambah 0 alias tetap y aja gitu ya. Nah, seperti itu. Y tambah 0 berarti ini jadinya begini aja ya, y tambah 0. Nah, terus untuk mencari fungsinya gimana nih? Mencari fungsi tujuannya gitu ya. Kan di sini adalah fx gitu ya. Di sini adalah fx dan di sini adalah nanti jadinya adalah hx nih di sini. Maka untuk mencari hx atau f aksen x gitu ya. Nah, sedangkan kan kita punya fx nih. Maka yang kita lakukan adalah kita harus mencari x-nya di sini gitu ya. Kita mencari x-nya. Berarti x ini adalah x aksen dikurang 2. Ya dong ya kan? Karena ketika misalnya di sini mungkin saya berarti begini aja kali ya. Nah, ini sama-sama atau mungkin begini aja deh bikinnya. Nah, ada 2 begini, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, yang pertama di sebelah kiri yang ini, maka ini kita kurangkan dengan 2, jadinya adalah x aksen kurang 2 sama dengan x. Ya, alias x itu sama dengan x aksen kurang 2. Nah, gitu ya. Nah, ini kita harus cari y. Nah, ini kan y aksen sama dengan y. Ya udah. Kalau udah gimana nih? Kalau udah, nah, kita langsung input aja. Fx itu sama dengan setengah x. Oke.
Nah, terus di sini kita punya informasi bahwasanya x-nya itu, y-nya itu kan gitu ya. Ini tetap y gitu. Kita tulisnya y aja gitu ya, y aja. Y sama dengan gitu ya, y sama dengan setengah x. Nah, di sini y itu adalah y aksen. Sama dengan setengah kali x-nya adalah x aksen kurang 2. So, berarti di sini y aksennya adalah setengah x aksen kurang 1. Yang artinya berarti kesimpulannya adalah hx itu adalah setengah x kurang 1. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Yang dimana ini tadi kita kerjanya ya sebenarnya langsung logik daripada yang ini gitu ya, logik daripada dari sini nih ke sini sebenarnya gitu. Ini pun juga sama ya, ini juga sama sebenarnya. Jadi sebenarnya mau ngerjain pakai begini kalau emang bisa ngerti langsung nggak apa-apa. Cuman kalau emang mau pakai begini pun juga sebenarnya it's okay aja. Cuman kalau ngikutin materinya ya harusnya logikanya harus pakai yang sebelah kiri sini, bukan pakai yang ini, karena ini tuh sebenarnya adalah transformasi geometri tuh ya. Oke, lanjut nomor 14. Nomor 14 digeser ke kiri nih. Berarti di sini punya 0 and then di sini punya 0 untuk x-nya dan kemudian digeser ke kiri sebesar 2 gitu ya. Nah, maka untuk x aksennya gitu ya, untuk x aksennya itu pasti min 2. Dimana ini adalah hx gitu ya, ini adalah hx dan ini adalah fx gitu ya. Ya sudah, berarti kalau kita kalau misalnya dari saya ke dia berkurang 2 jadi min 2, maka kalau saya dari dia ke saya maka harus plus 2 gitu ya. Maka untuk mencari hx-nya itu sendiri itu sama dengan f dalam kurung x tambah 2 untuk melawan atau untuk menyeimbangkan seperti itu ya. Jadi hx-nya ini sama dengan jadi di sini nih sebenarnya kalau ini dia ke kanan maka di sini nanti ke kiri. Kalau di sini ke kiri maka di sini yang dimasukin adalah yang ke kanan seperti itu ya. Oke, berarti ini jadinya setengah kali dengan x tambah 2 gitu ya. Berarti hx-nya adalah setengah x tambah 1. So, nomor 14 jawabannya adalah yang A ya, bernilai benar karena hx itu sama dengan setengah x tambah 1. Nah, ini kalau misalnya dicek ya boleh nih, misalkan ini masih logika yang sama gitu ya. Cuman bedanya adalah di sini bukan 2 melainkan ini diganti jadi min 2 gitu ya. Oke. T dalam kurung min 2 gitu ya. T dalam kurung min 2,0 ya. So, berarti di sini x aksen sama dengan x kurang 2 dan untuk di sini y aksennya adalah y tambah 0. Terus kemudian kita mau mencari karena kita punya fx. Kalau kita mau nyari hx, kira-kira kalau kita punya cuman fx doang dan kita mau masukin nilai x-nya gimana? Ya kita rubah di sini. Jadi ini tambah 2, jadinya adalah x sama dengan x aksen tambah 2 gitu ya. X aksen tambah 2, ini y aksen sama dengan y. Sehingga berarti y sama dengan setengah x, y aksen sama dengan setengah kali x aksen tambah 2, y aksen sama dengan setengah x aksen tambah 1, yang artinya berarti hx itu sama dengan setengah x tambah 1. Dan sama jawabannya seperti yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, so itu untuk nomor 14 dan kita lanjut ke nomor 15 ya. Untuk nomor 15 digeser ke bawah gitu ya, digeser ke bawah. Nah, ini berarti semisal kita punya 0 gitu ya, kita punya angka 0 di sini untuk nilai y-nya, maka kalau misalnya digeser ke bawah dia min 2 gitu ya, maka nanti jadinya min 2 di mana ini adalah nilai y aksennya. Seperti itu ya. Di mana ini adalah fx gitu ya, ini adalah fx dan ini adalah untuk si hx seperti itu. Nah, berarti di sini yang akan berubah atau untuk berusaha untuk melawan daripada si ininya adalah bukan x-nya melainkan hasil y-nya, yaitu adalah si fx gitu ya kan, ataupun si hx-nya itu sendiri gitu ya. Nah, maka di sini bukan hx lagi melainkan hx plus 2 sama dengan fx seperti itu ya. Maka hx sama dengan ditambah 2 sama dengan fx gitu ya.
fx gitu ya, fx in di sini apa namanya, setengah x gitu ya. Oke. So berarti hx adalah ya setengah x kurang 2 seperti itu. Yang walaupun sebenarnya kalau emang nggak mau ribet tuh ya sebenarnya gampang. Kan gini ya. Ini kan pengaruh sama hasil. Ingat ya, pengaruh sama hasil bukan x-nya. Jadi kalau hasil kan ngikutin gitu ya. Kalau hasil tuh kan ngikutin aja. Misal nih, saya punya nilai trigonometri misalkan. Sin 30 tuh hasilnya setengah. Semisal saya geser ke atas atau ke bawah, ya setengahnya aja, ya tinggal nambah ataupun berkurang. Kan gitu, benar nggak? Nah, beda sama, jadi kalau misalnya udah tambah ya tinggal tambah, kalau kurang ya tinggal, kalau turun ya tinggal kurang. Kan gitu. Nah, kalau beda sama yang X-nya, kalau semisal saya geser nih ke kanan 30, berarti supaya saya tetap dapat 30 yang hasilnya setengah, maka gimana tuh saya masukin nilai X-nya? 60 kurang 30 gitu kan ya. Nah, makanya kenapa kalau untuk di X itu dia berlawanan, kalau yang di Y itu dia ngikutin. Nah, tapi kalau kita pakai sistem begitu nanti berarti harusnya teoritis banget dong. Bener nggak? Nah, makanya supaya biar teoritisnya satu ini, ya udah kita pilih ya ngerubah di X-nya atau di Y-nya itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, nomor 16 gitu ya, nomor 16. Nah, tadi kalau misalnya kita ini sekarang ke atas. Berarti misalkan di sini punya 0 yaitu Y-nya yaitu adalah di sini untuk fx, kemudian naik plus 2 menjadi angka 2 yang dimana ini adalah nilai daripada Y aksen yang dimana ini adalah hx. Ya sudah, berarti hx di sini berarti hasilnya supaya ngelawan ini di sini harus min 2 gitu. Beda sama beda yang kalau misalnya ngikutin hasilnya tuh bukan ditaruh di sini. Ya. Jadi kayak misalnya nih sebenarnya ini nih kan udah menjawab sebenarnya. Jadi semisal di sini saya punya hx dan saya punya fx nih, ternyata fx-nya itu tinggal kita turunin 2. Bener dong kalimatnya. Saya punya fx kemudian saya turunin 2. Ya udah, turunin kan berdasarkan hasil bukan berdasarkan nilai x-nya. Ya udah, jadi bisa langsung dikurangin 2 tapi bukan di hx-nya itu sendiri, tapi di hasilnya alias udah operasi sama si fx. Gitu, ya. Tapi kalau kita bahas y-nya maka bukan min 2 melainkan plus 2. Nah, ini juga sama. Ini kalau misalnya kita mau bikin jadinya hx sama dengan fx, pasti ini plus 2. Seperti itu. Nanti kalian pasti dicek nih jawaban yang ada di sini nih, pasti hx sama dengan setengah x tambah 2 harusnya. Ya. Oke. Di sini sama dengan fx karena di sini fx-nya tidak berubah gitu ya. Nah, berarti hx sama dengan dikurang 2 itu sama dengan setengah x. Berarti hx itu adalah ya ini tinggal tambahin 2 nih. Jadinya adalah setengah x tambah 2. Seperti itu. Dan ternyata terbukti kan hasilnya adalah ini hx sama dengan fx ditambah dengan 2. Seperti itu ya. So nomor 15 ini jawabannya adalah yang C, dan untuk nomor 16 ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Nah, sekarang saya mau ngerjain atau kita coba bahas via si transformasi geometri karena ini kan pergeseran gitu ya. Nah, jadi di pergeseran ini gitu ya, di pergeseran ini berarti untuk nomor 15 maka kalau saya punya x, y di fx gitu ya, sebuah titik, dan kemudian di sini saya translasikan di mana x-nya nggak geser berarti 0, digeser ke bawah 2. Berarti di sini b-nya adalah min 2. Nah, maka ini jadi hx yang punya x aksen, y aksen. Di sini x aksennya adalah x tambah 0 dan untuk y aksennya adalah y kurang 2. Nah, tapi kan kita mau nyari hx gitu ya, bukan nyari titik. Nah, kalau kita mau nyari hx, maka tujuannya adalah kita mau menginput gitu loh ke fx, ke fungsi asalnya. Tapi di sini punya x bukan x aksen. Ya sudah, kita rubah gitu ya. X sama dengan x aksen sama dengan x, dan untuk di sini tambahin 2 ya, supaya kita rubah jadi y. Y sama dengan y aksen ditambah dengan 2 alias y sama dengan y aksen tambah 2 gitu ya. Y aksen tambah 2. Ya sudah. Berarti
Y sama dengan setengah X. Tadi Y nya adalah Y aksen tambah 2 setengah kali X aksen. Berarti Y aksen tambah 2 sama dengan setengah X aksen. Berarti ini sama-sama kita kurang 2. Jadinya berarti Y aksennya adalah setengah X aksen kurang 2. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya HX itu sama dengan setengah X kurang 2. Sama hasilnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 16 yang kita tes coba ya. Nomor 16. Untuk nomor 16 masih serupa dengan yang nomor 15, bedanya adalah dia digeser ke atas gitu ya. Oke, so berarti kalau ini kita geser ke atas berarti X-nya sama gitu ya. Kalau ini dia plus 2 gitu ya, jadi ini min 2. Oke, nah ini tinggal ganti tanda aja sebenarnya. Jadinya ini plus 2 gitu ya, berarti ini Y aksen sama dengan Y plus 2. Terus supaya biar ini hilang jadinya minus 2 minus 2 minus 2. So ya sudah, berarti Y sama dengan setengah X. Y aksen kurang 2 sama dengan setengah X aksen gitu ya. Berarti Y aksen kurang 2 itu sama dengan setengah X aksen, yang artinya berarti ini Y aksen sama dengan setengah X aksen tambah 2 gitu ya. Berarti HX-nya itu adalah setengah X ditambah dengan 2. Dan ternyata hasilnya sama ya dengan jawaban nomor 16 versi yang begini gitu. Oke, so itu nomor sampai nomor 16 dan kita lanjut ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini gampang ya. Nah, untuk nomor 17 itu sebenarnya cuma tinggal apabila diketahui fx seperti ini, maka fungsi 2f itu sama dengan gx gitu ya. 2f itu sama dengan gx. Alias gx itu sama dengan 2f gitu ya. 2f x gitu. Maka bisa kita katakan gx itu sama dengan 2 dikali dengan setengah x tambah 1. Jadinya berarti gx itu sama dengan 2 kali setengah x itu hasilnya x, 2 kali 1 atau hasilnya adalah 2. Jadi gx itu adalah x plus 2, sehingga jawabannya adalah nomor 17 adalah yang D, seperti itu ya. Oke, so dengan begitu ini ya soal terakhir untuk tes formatif yang pertama untuk modul ke-7, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.